Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah suku atau daerah yang ada di Sulawesi yang menggunakan aksara Korea dalam kehidupan sehari-harinya. Loh, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya demi kemajuan channel ini bersama-sama. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita meluncur ke pembahasan. Kali ini, mari kita berjalan-jalan ke daerah Sulawesi Tenggara di sebuah pulau bernama Pulau Buton, di sebuah kota bernama Bau-Bau. Di tempat ini terdapat sebuah kampung yang bernama, atau lebih tepatnya, dijuluki Kampung Korea. Mengapa tidak? Pasalnya, apabila kita berkunjung ke daerah ini, maka kita akan disuguhi dengan berbagai pelang ataupun poster yang menggunakan aksara Korea, atau biasa juga dikenal dengan nama huruf Hangul. Cocok begitu. Dan tahukah kalian, kalau penggunaan aksara Korea ini bukan tanpa alasan. Aksara Korea ini merupakan huruf yang dipakai oleh suku bernama Cia-Cia. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Kita kembali ke tahun 2009, di mana aksara Korea ini pertama kali ditetapkan sebagai aksara bahasa Cia-Cia. Kebijakan ini ditetapkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau pada waktu itu. Bahasa Cia-Cia sendiri adalah bahasa daerah suku Cia-Cia yang memiliki sekitar 93 ribuan orang penutur. Sayangnya, bahasa Cia-Cia ini hanya digunakan sebagai bahasa lisan saja dan tidak ada huruf aksaranya. Adapun kebijakan menggunakan aksara Korea sebagai bahasa Cia-Cia ini dimulai pada tahun 2005 silam, di mana pada acara Simposium Pernaskahan ke-9 yang memang digelar di wilayah Buton, Sulawesi Tenggara. Usai simposium, para peserta melakukan wisata keliling kota. Nah, dalam perjalanan itu, ahli bahasa Malaysia dan juga ketua departemen Hun Min Jong Gyuem, kalian baca sendiri saja ya tulisannya. Nah, ketua departemen Hun Min Jong Gyuem ini, yakni Bapak Chun Tahyun ini, berkelakar bahwa bahasa lokal masyarakat yang dia dengar ini mengingatkan dirinya akan bahasa orang-orang di Korea di kampung halamannya. Nah, kebetulan karena bahasa Cia-Cia tidak memiliki aksara, maka ditawarkanlah aksara Korea sebagai aksara yang digunakan untuk bahasa daerah ini. Yang mana tawaran tersebut langsung disambut baik oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau pada waktu itu. Dari sinilah kemudian pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan kebijakan untuk mengadaptasi aksara Korea menjadi aksara Cia-Cia. Mulai sejak itu, aksara Korea pun dipelajari dan digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan ataupun budaya masyarakat Cia-Cia ini. Tidak cuma itu saja, papan nama jalan dan berbagai tempat umum lainnya juga ditulis dengan menggunakan aksara Korea. Bahkan pemerintah setempat juga menerapkan kebijakan untuk mempelajari aksara Korea ini di sekolah, di mana aksara Hangul ini masuk ke dalam mata pelajaran muatan lokal. Lantas kemudian timbul sebuah pertanyaan. Mengapa bahasa Cia-Cia ini perlu dibuatkan aksaranya? Alasannya tentu sebagai bentuk pelestarian kebudayaan. Jika yang ada hanya sekedar bahasa lisan saja, maka akan sulit mengajarkan bahasa itu ke generasi berikutnya. Akan sangat sulit pula untuk mencatatnya jika tak punya aksara tetap. Maka jelas, jika bahasa ini hendak dilestarikan, maka diperlukan upaya untuk menggunakan aksara sebagai pelengkap bahasa tersebut. Nah, masalahnya di sini adalah untuk membuat aksara itu sendiri tidaklah mudah. Perlu waktu yang sangat lama, perlu biaya yang banyak sekali. Namanya aksara tentu banyak sekali pertimbangan yang harus disiapkan sebelum membuat hal tersebut. Maka setelah melalui pertimbangan itu, serta dengan aksara Korea yang dianggap paling cocok dengan bahasa Cia-Cia ini, maka ditetapkanlah aksara Hangul ini menjadi aksara tetap bahasa Cia-Cia. Meski begitu, bukan berarti daerah ini menggunakan bahasa Korea di kehidupan sehari-harinya. Yang mereka gunakan hanyalah aksaranya saja, hanya huruf-hurufnya saja dan bukan bahasanya.
di kehidupan sehari-hari mereka tetap menggunakan bahasa daerah Cia-Cia ataupun bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kalian berkunjung ke sana lalu kalian malah sota-sota ngomong annyeonghaseyo. Malu sendiri gitu. Sebagai tambahan, aksara Korea ini juga telah mendapat persetujuan dari tetua adat setempat. Jadi bisa dibilang kalau penetapan aksara ini sudah mendapat restu dari berbagai pihak. Apalagi ini kan tujuannya demi pelestarian bahasa juga. Jadi bekerja sama jualah pihak Hunim Jeonggeum Society tadi dengan pemerintah bau-bau untuk merekam bahasa Cia-Cia ini dan menyusun kamusnya juga. Meski begitu, bukan berarti penetapan aksara Korea ini disetujui oleh semua pihak. Nyatanya, ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan hal ini. Alasannya, karena mereka merasa bahwa menggunakan aksara Korea ini sama halnya dengan mencampurkan bahasa Korea dengan bahasa Cia-Cia, yang mana dapat berakibat pada bergesernya keotentikan bahasa Cia-Cia ini, akibat besarnya pengaruh aksara Korea tadi. Apalagi, jika nanti sampai ada bahasa Korea yang diserap masuk menjadi bahasa Cia-Cia, maka mereka mengkhawatirkan hal itu. Mereka juga menawarkan bahwa ketimbang menggunakan aksara Korea, lebih baik menggunakan aksara Buri Walio saja. Dan hal ini lumayan complicated, karena aksara Buri Walio sendiri juga berasal dari aksara Arab yang telah berakulturasi dengan suku Buton. Dan hal ini dulunya dilakukan dengan tujuan yang sama dengan penggunaan aksara Korea ke bahasa Cia-Cia, yaitu untuk pelestarian bahasa. Meski begitu, pada akhirnya, aksara Korea tetap menjadi aksara dari bahasa Cia-Cia ini. Kedua belah pihak yang saling bertentangan ini punya alasannya masing-masing. Namun saya rasa tujuan mereka sama, yaitu untuk melestarikan bahasa Cia-Cia ini. Jadi seharusnya ini tak menjadi masalah besar di kemudian hari. Harusnya ini menjadi win-win solution untuk semua pihak. Selain itu juga bahasa Korea kan ini lumayan diminati ya sama anak-anak zaman sekarang. Jadinya bisa menimbulkan ketertarikan bagi anak-anak muda untuk mempelajari aksara Cia-Cia ini. Karena aksaranya menggunakan aksara Korea, jadi bisa dibilang sekali mendayung 20 terlampaui. Sekali kita mempelajari aksara Buton atau aksara Cia-Cia ini, kita juga bisa mendalami aksara Korea. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah kalian punya pendapat atau tambahan informasi mengenai hal ini? Bisa kalian ceritakan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.